Hai, dengan Lucy di sini. Yuk kita chit-chat tentang yoga bersama saya. Aku mulai berlatih yoga sekitar 15 tahun yang lalu karena menderita lower back yang cukup parah. Dan aku orangnya males banget. Jadi untuk melakukan olahraga seperti lari atau nge-gym yang butuh effort itu aku males banget. Dan menurut aku saat itu yoga adalah olahraga yang accessible buat aku karena banyak tiduran, banyak duduk-duduk. Tapi ternyata setelah melakukan yoga, banyak berlatih, yang tadinya 1 kali sebulan, lama-lama jadi 2 kali sebulan, dan lama-lama menjadi rutin 1 kali seminggu sampai 4 kali atau 5 kali seminggu, dan akhirnya sekarang mengajar. Badan aku merasakan manfaat yoga itu banyak sekali. Dan buat yang berpikir bahwa yoga itu adalah olahraga untuk orang malas yang cuma tidur-tiduran, itu pastinya salah besar. Pastinya, tetapi dengan catatan kita berlatihnya secara rutin. Dan dengan latihan yang pertama kita latih menahan suatu pose untuk durasi beberapa lama. Itu kan mengajarkan kita untuk berdiam. Pada saat berdiam itu banyak sekali yang terjadi. Jadi kalau dari experience saya sendiri, dari experience aku sendiri, aku termasuk orang yang nggak pernah diam, terutama yang ada di sini. Walaupun aku diam, otak aku selalu berputar. Dan pada saat melakukan pose, pada saat melakukan flow, aku masih bisa catch up. Tetapi pada saat pertama kali melakukan yoga, pose yang paling menyiksa adalah savasana pada saat kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena otak aku terbiasa untuk bekerja. Dan seiring dengan waktu, pada saat sering berlatih, ternyata secara tidak aku sadari, tiba-tiba aku menikmati diam itu. Aku appreciate diam itu untuk lebih bisa menenangkan diri, untuk kembali mendengarkan nafas aku sendiri. Oke, functional yoga seperti namanya lebih menekankan ke fungsinya. Karena thanks to social media dan thanks to semua praktisi yoga, sekarang semua orang sudah mulai berlatih yoga. Dan kadang-kadang orang melakukan yoga hanya sekedar pose saja agar terlihat bagus, diposting di sosial media. Tetapi untuk orang yang tidak pernah melakukan yoga, mereka tidak pernah berpikir bahwa dalam melakukan satu pose there's so much preparation yang diperlukan. Semakin fancy pose itu, semakin advance pose itu terlihat, semakin lama waktu yang diperlukan untuk preparation dari tubuhnya. Itu yang tidak dilihat orang yang belum pernah melakukan yoga. Makanya banyak orang-orang yang melakukan suatu pose, terutama pose-pose yang fancy, pose-pose yang estetik, end-up-nya mereka cedera. Jadi functional yoga ini lebih menekankan untuk agar tubuh kita merasakan terlebih dulu function dari suatu pose itu, ketimbang berpatokan dengan harus seperti apa tubuh aku membentuk suatu pose itu. Dan dengan functional yoga diharapkan akan lebih mengurangi resiko practitioner untuk cedera. Dilakukannya secara bertahap. Jadi biasanya gerakannya akan progresif. Jadi contoh untuk membuka
untuk side stretch. Kadang-kadang untuk seorang yang belum pernah melakukan yoga, pose ini sangat menyiksa. Jadi approachingnya adalah mungkin bahunya dibawa ke depan dulu, lalu diangkat ke atas. Jadi mengikuti gerakan bahu. Daripada mengikuti gerakan jari tangan yang mungkin akan lebih intens, diikutinya gerakan bahunya. Jadi mengikuti gerakan dari tengah. Jadi secara otomatis menggunakan momentum untuk membuka area dada. Mungkin seperti itu contohnya. Untuk beginner mungkin bisa mengikuti yoga yang fungsinya memang untuk merenggangkan persendian, karena ada banyak sekali tipe-tipe yoga, ada banyak sekali kelas-kelas yoga, dan biasanya di setiap kelas akan memberikan penjelasan akan seperti apa di kelas itu, apa ekspektasi yang ingin kalian dapat. Dan mungkin bisa mengikuti yoga untuk beginner atau yoga untuk para pekerja kantoran yang fungsinya adalah memang untuk memanjangkan setiap persendian yang mungkin memendek pada saat kita duduk lama di depan laptop, driving, or anything. Jadi yang fungsinya memanjangkan. Jadi itu lebih bersifat untuk kesehatan persendian. Dan seiring dengan waktu mungkin bisa dicoba tipe-tipe yoga yang lain seperti flow atau power flow dan lainnya. Seperti itu. Jadi secara bertahap.